Mungkin teman-teman udah pernah dengar apa itu HPP, dan mungkin ada teman-teman yang masih bingung bagaimana sih cara menghitung HPP atau harga pokok proses. Nah, di sini ada contoh dari PT Alin. Berikut ini data PT Alin pada bulan Oktober. Yang pertama ada biaya bahan baku, di mana di biaya bahan baku ada yang pertama biaya bahan baku selama bulan Oktober, yaitu 120 juta rupiah. Yang kedua persediaan bahan baku awal, yaitu 10 juta rupiah. Yang ketiga yaitu persediaan bahan baku akhir 15 juta rupiah. Yang berikutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yang dimana ada gaji dan upah pekerja langsung di bulan Oktober, yaitu 80 juta rupiah. Yang berikutnya lagi ada biaya overhead pabrik seperti biaya listrik, biaya sewa, dan lain-lain. Untuk bulan Oktober menghabiskan 50 juta rupiah. Nah, yang berikutnya ada persediaan barang dalam proses, di mana ada persediaan barang dalam proses awal yaitu 5 juta rupiah, dan yang kedua ada persediaan barang dalam proses akhir yaitu 10 juta rupiah. Nah, untuk berikutnya yaitu untuk produksi. Jumlah unit yang selesai diproduksi yaitu 20.000 per unit di bulan Oktober. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, yang pertama kita bisa hitung biaya bahan baku yang digunakan, di mana dengan cara menghitung persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan akhir bahan baku. Nah, yaitu di mana persediaan awal bahan baku senilai 10 juta rupiah ditambah pembelian bahan baku 120 juta rupiah dikurangi persediaan bahan baku akhir yaitu 15 juta rupiah dan menghasilkan 115 juta rupiah. Untuk perhitungan berikutnya yaitu menghitung total biaya produksi, di mana total biaya produksi bisa dihitung dengan cara bahan baku yang digunakan dan ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, di mana biaya bahan baku yang digunakan yaitu senilai 115 juta rupiah yang dihasilkan dari perhitungan di atas, yaitu dari perhitungan biaya bahan baku yang digunakan. Nah, ditambah 80 juta rupiah untuk biaya tenaga kerja langsungnya dan ditambah biaya overhead pabrik yaitu 50 juta rupiah. Jadi totalnya 245 juta rupiah. Untuk berikutnya menghitung biaya yang dialokasikan ke barang selesai. Kita bisa hitung dengan menghitung total biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses dikurangi persediaan barang dalam proses akhir, di mana 245 juta dari total biaya produksi yang sudah kita hitung ditambah 5 juta dari persediaan barang dalam proses awal dan dikurangi 10 juta untuk persediaan barang dalam proses akhir, di mana menghasilkan 240 juta. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung menghitung harga per unit, di mana harga per unit bisa kita hitung dari biaya yang dialokasikan ke barang selesai dibagi jumlah unit yang selesai. Nah, di bulan Oktober ini PT Alin menghasilkan 20.000 unit. Nah, ya tadi kita sudah hitung nih biaya yang dialokasikan ke barang selesai berapa, yaitu 240 juta. Nah, dibagi 20.000 unit, jadi hasilnya 12.000 harga per unitnya. Setelah menyelesaikan perhitungan sebelumnya, kita bisa langsung memasukkan jurnal HPP PT Alin pada periode bulan Oktober. Nah, untuk yang pertama ada pembelian bahan baku nih, di mana persediaan bahan baku senilai 120 juta berada di sebelah kiri yaitu di debit, dan di sebelah kanan ada di kredit sebagai utang usaha senilai 120 juta. Yang kedua ada penggunaan bahan baku, di mana beban produksi atau bahan baku yang digunakan berada di debit senilai 115 juta, dan di sebelahnya ada kredit yaitu untuk persediaan bahan bakunya yaitu 115 juta. Beban tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja langsung berada di debit yaitu senilai 80 juta, dan di kredit ada upah atau gaji yang harus dibayarkan yaitu 80 juta. Yang selanjutnya ada beban overhead pabrik yaitu berada di debit, beban overhead pabrik senilai 50 juta rupiah. Dan untuk sebelahnya ada kredit untuk listrik, sewa, dan lain-lain yaitu 50 juta rupiah. Untuk yang terakhir yaitu ada harga pokok produksi selesai, di mana dalam jurnal
Di sebelah debit ada persediaan barang jadi senilai 240 juta dan di kreditnya ada harga pokok produksi senilai 240 juta. Nah, jadi dari hasil perhitungan semuanya harus dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, seperti pembelian bahan baku, penggunaan bahan baku, beban tenaga kerja langsung, beban overhead pabrik, dan harga pokok produksi. Jadi dapat disimpulkan harga barang per unit yaitu 12.000 dan HPP-nya adalah 240 juta. Semuanya harus dimasukkan ke jurnal dan hasilnya balance.